Nama saya Devi Chandra Kirana dari jurusan Kimia. Simbol kimia flammable menunjukkan bahwa bahan tersebut sangat mudah terbakar. Bahan flammable dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable dan highly flammable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albasika Sofian Hujana dari Prodi Kimia. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Fresh air untuk bahan amat sangat mudah terbakar adalah R12. Bahan pada highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tidak terbatas. Pengaruh kelembapan oleh terbakar atau tidaknya bahan ini sangat berperan besar. Oleh karena itu, mereka biasanya disimpan dalam kondisi kelembapan yang tinggi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tristania Magdalena Dumatubun dari jurusan Kimia Program Studi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang atau simbol dari bahan kimia yang berbahaya. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena pada saat kita berada di laboratorium, di mana di dalamnya pasti terdapat banyak benda dan bahan kimia yang berbahaya bahkan bisa meledak. Saya akan menjelaskan arti dari simbol ini. Nama simbol ferritoxide, lambang LAT+. Arti dari simbol ini yaitu bahan beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang juga mampu menyebabkan sakit kronis bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman, jangan sampai ada koneksi kontak langsung pada tubuh dan sistem pernapasan. Contoh dari bahan ferritoxide yaitu kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzen, dan atripin. Halo, nama saya Lucia Adventia Denova dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, kelompok 3 Hans Christian Orsted akan menjelaskan tentang gelas ukur. Gelas ukur adalah alat kimia yang biasanya terbuat dari kaca yang digunakan untuk mengukur volume suatu zat yang tidak memiliki ketelitian tinggi. Gelas ukur biasanya berbentuk seperti corong dan terbuat dari polipropilen, ringan namun lebih rapuh daripada kaca. Berikut adalah contoh gelas ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Eka Indarti. Aku mau ngejelasin tentang gelas ukur ya. Gelas ukur itu terbuat dari tipe boroksilat. Kapasitasnya biasanya 5-10 ml. Ukurannya juga ada bermacam-macam, ada yang tinggi sampai yang pendek. Kemudian ini tuh sebagai tempat wadah untuk sebuah larutan gitu ya. Fungsinya itu untuk melarutkan sebuah larutan, memanaskan air atau memanaskan sebuah larutan juga, atau tempat untuk menguapkan sebuah larutan juga. Nah, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Eka Hermawan dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hot plate. Nah, hot plate adalah alat laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan suatu campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer atau kita sebut sebagai gelas kimia. Kemudian, hot plate terdapat tombol yang diputar untuk menyalakannya dan mematikannya. Cara penggunaan alat ini cukup sederhana. Kita tinggal menyalakan kemudian menempatkan sampel di atas hot plate. Kemudian diatur suhunya sesuai yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinardiah Astuti dari jurusan Kimia. Spatula adalah alat berbentuk seperti sendok namun berukuran lebih kecil. Fungsi dari spatula ini adalah untuk mengambil bahan kimia pada saat akan ditimbang. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menggunakan neraca analitik membutuhkan pengambilan bahan yang sangat teliti. Karena ketelitiannya dari neraca analitik itu sendiri yang bahkan dapat mencapai 5 angka di belakang koma.
Perkenalkan, nama saya Belia Anggisri Yulianti, saya dari Prodi Kimia. Spatula adalah alat untuk mengambil objek. Spatula yang sering digunakan di laboratorium berbentuk sendok kecil, pipi, dan bertangkai. Ada 3 jenis spatula. Yang pertama yaitu spatula yang terbuat dari logam atau spatula stainless steel, seperti ini. Yang kedua yaitu spatula politena atau spatula tandu, seperti ini. Dan yang terakhir yaitu spatula nikel. Halo, saya Divania Anjani Putri dari program studi pendidikan kimia. Nah, label ukur ialah alat ukur yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang fungsinya itu bisa membuat larutan dan mengencerkan larutan. Nah, yang mengencerkan larutan ini seperti larutan NaOH yang bisa dicampur dengan Aquades. Yang membuat larutan itu bisa sesuai dengan kemauan kita mau buat larutan apa. Tapi harus dengan dosis yang tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sabuk ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter dan biasanya instrumen ini digunakan untuk pengenceran zat tertentu hingga batas leher sabuk ukur. Perkenalkan, saya Silvia Aprilia dari jurusan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yaitu klem. Klem merupakan sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi, digunakan untuk menjepit alat kimia gelas. Klem terdiri dari beberapa macam jenisnya, sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, klem jepit, digunakan untuk menjepit alat kimia pada fungsi umumnya. Yang kedua, klem holder, digunakan untuk menjepit buret pada saat dalam proses titrasi. Dan yang ketiga, klem ring, digunakan untuk menyanggah corong pisah saat melakukan ekstraksi. Klem adalah salah satu peralatan laboratorium yang dibutuhkan pada saat menjepit dalam proses pemanasan suhu tinggi. Di dalam klem terdapat pengunci untuk mengencangkan dan melonggarkan penjepit yang dapat diatur dengan mudah. Spesifikasi bahan besi atau baja. Bagian alat terdiri dari 1 penjepit, 2 baut pengencang jepitan, 3 klem.